It's going down. Parade. Shalom teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami Abraham Tabang. Saya sebagai host Jennifer Capriati dan di sini kita punya 4 narasumber. Yang pertama Abraham Tabang, kedua ada Hesni Tandi Paluan, yang ketiga ada Melty Pakun, dan terakhir ada Febrianti Pamara. Di sini kami kelompok 5 akan membahas pengantar perjanjian baru khususnya di kitab Filemon. Ya, kita langsung saja. Oke, langsung saja kita masuk di dalam sesi yang pertama, sesi tanya jawab. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk narasumber kita. Yang pertama kepada saudara Abraham. Pertanyaannya adalah siapa saja tokoh yang terdapat di dalam kitab Filemon ini? Ya, setelah membaca kitab Filemon ini, tokoh-tokoh yang saya dapatkan adalah pertama Paulus, kedua Filemon, yang ketiga Onesimus, yang keempat Tikikus. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua untuk saudari Febrianti. Pertanyaannya, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang terjadi di dalam kitab Filemon? Baik, peristiwa yang terjadi dalam kitab Filemon adalah yang pertama, Paulus dan Onesimus bertemu di Roma. Yang kedua, Paulus mengirim surat kepada Filemon untuk kembali menerima Onesimus sebagai hambanya. Yang terakhir, Filemon kembali menerima Onesimus sebagaimana dia menerima Paulus sendiri. Pertanyaan yang ketiga kita akan tujukan untuk saudari Melty Pakun. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri khas yang terdapat di dalam kitab Filemon. Ciri-ciri khas kitab Filemon ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, surat ini adalah surat yang terpendek di antara surat-surat Paulus, dan yang kedua, surat ini menjelaskan bagaimana Paulus dan gereja mula-mula menghadapi persoalan perbudakan Roma, dan yang ketiga, surat ini memberikan pengertian unik ke dalam kehidupan Paulus karena dia begitu erat menunggal dengan seorang hamba sehingga Onesimus disebut buah hati. Oke, baik. Dan pertanyaan yang terakhir dari sesi ini saya akan tujukan kepada saudari Hesni Tandi Paluan. Pertanyaannya begini. Mengapa Paulus menyebut Onesimus sebelumnya tidak menguntungkan? Paulus menyebut Onesimus sebelumnya tidak menguntungkan karena Onesimus adalah budak Filemon yang melarikan diri. Di sini jelas bahwa seorang budak yang melarikan diri sangat tidak menguntungkan. Oke, baik. Kita telah mendengarkan beberapa jawaban dari keempat narasumber kita, dan untuk sementara kita akan jeda. Kita akan lanjut di sesi yang kedua. A few moments later. Oke, kembali lagi bersama kami di pembahasan kitab Filemon. Dan sekarang kita akan masuk di sesi yang kedua. Baik, kita kembali ke sesi tanya jawab. Dan pertanyaan berikut untuk saudari Hesni Tandi Paluan. Pertanyaannya adalah, tujuan kitab Filemon ini ditulis. Paulus menyurati Filemon untuk mengurus persoalan khusus tentang hambanya, Onesimus, yang telah melarikan diri. Menurut hukum Romawi, hamba yang melarikan diri dapat dihukum mati. Paulus menjadi perantara untuk Onesimus dengan Filemon dan memohon supaya Onesimus diterima kembali sebagaimana dia menerima Paulus sendiri. Pertanyaan berikut untuk saudari Febrianti. Apa peran Onesimus di dalam kitab Filemon ini? Baik, peran Onesimus dalam kitab Filemon adalah Onesimus adalah nama laki-laki yang dalam bahasa Yunani berarti berguna.
Dia adalah seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, yaitu Filemon, di kota Kolose. Oke, baik, kita kembali kepada saudara Abraham. Ajaran-ajaran Paulus kepada Filemon yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ajaran Paulus kepada Filemon yang dapat kita teladani adalah ajaran tentang kehidupan orang Kristen dalam menghadapi orang lain yang sudah bertobat. Yang kedua, menerima kembali orang yang sudah bertobat dalam Kristus. Yang ketiga, sebagai orang Kristen harus menjadi hamba yang bekerja dengan baik terhadap majikannya atau tuannya. Pertanyaan selanjutnya untuk saudari Melty Pakun, latar belakang dari kitab Filemon ini. Paulus menulis surat penjara ini sebagai surat pribadi kepada seorang bernama Filemon. Kemudian kemungkinan besar sementara masa penahanan yang pertama di Roma, Onesimus adalah hamba Filemon yang telah lari ke Roma. Di situ dia kenal Paulus yang membawa diri kepada Kristus. Sekarang dengan segan Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon, ditemani oleh Tikhikus, teman sekerja Paulus, bersama dengan surat ini. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke saudari Febrianti. Apakah ada bukti ekstra Alkitabiah untuk Onesimus? Baik, mungkin sebenarnya ada. Ignatius menyebutkan Onesimus sebagai seorang pastor atau imam di sana, meskipun ini secara tidak eksplisit mengatakan bahwa orang itu adalah Onesimus. Pertanyaan berikut untuk saudara Abraham. Dalam Filemon pasal 1 ayat 12-15, apa yang pada dasarnya Paulus sedang katakan? Ya, dari Filemon pasal 1 ayat 8, Paulus meminta sesuatu dari Filemon yang ia jelaskan. Dari Filemon pasal 1 ayat 10, Onesimus menjadi anak Paulus di dalam iman atau seorang Kristen. Dari Filemon pasal 1 ayat 12, Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Paulus mengirim Filemon untuk membebaskan Onesimus, budak yang melarikan diri dari Paulus, mengirim kembali kepada Filemon. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk saudari Hesni. Pertanyaannya adalah apa yang Paulus nasihatkan agar Filemon lakukan? Paulus menasihatkan Filemon agar kembali menerima Onesimus menjadi hambanya seperti Filemon menerima Paulus. Pertanyaan selanjutnya untuk saudari Melty Pakun. Kebenaran apa yang dapat kita pelajari dari ayat 16 mengenai hubungan kita dengan satu sama lain karena Injil? Kebenaran yang dapat kita ambil dari ayat 16 adalah bahwa kita yang tidak bersaudara secara biologis akan dipersatukan oleh iman yang menjadi saudara rohani di dalam Tuhan. Oke, ya, teman-teman. Berbicara tentang kitab Filemon, kita sudah membahasnya dari awal bahwa kitab Filemon ini bercerita tentang seorang yang bernama Filemon, berasal dari jemaat Kolose. Dia mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Onesimus ini kemudian mencuri dari majikannya, dari Filemon ini, mencuri uang dan kemudian membawa lari. Nah, Onesimus ini bertemu dengan Paulus. Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Tetapi saat berada di dalam penjara, Paulus juga sedang melakukan penginjilan. Nah, Onesimus mendapat penginjilan dari Paulus, dan setelah dia mendapat penginjilan dari Paulus, dia bertobat atau menerima Kristus dan mengakui kesalahannya. Nah, dari situ Paulus mengirim surat kepada Filemon untuk kembali menerima Onesimus ini sebagai hambanya. Nah, pertanyaan untuk kita semua pada pembahasan kali ini, jika Anda berada di dalam posisi Filemon, apa yang mungkin Anda pikirkan atau rasakan ketika Anda menerima permintaan Paulus?
seringkali di dalam kehidupan kita mungkin tidak bisa menerima orang lain, apalagi orang yang sudah bersalah kepada kita mungkin, dan bukan hanya mungkin, kita seringkali tidak bisa menerima mereka untuk kembali bersama kita, dengan kata lain mengampuni mereka. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di posisi Filemon? Mungkin saya bisa mulai dari saudari Febrianti. Jika saya menjadi Filemon, saya akan kembali menerima Onesimus kembali, karena seperti pada umumnya bahwa manusia tidak pernah luput dari dosa, dan ketika orang itu mau bertobat, kenapa tidak kita kembali menerima orang itu? Oke, mungkin ada dari saudari Melty tanggapannya. Mungkin jika saya berada di posisi Filemon yang akan menerima Onesimus atau tidak, mungkin saya akan menerimanya karena Tuhan saja dapat mengampuni manusia, apalagi kita sesama manusia. Oke, kita lanjut ke saudari Hesni. Menurut saya sependapat dengan Febrianti, yang dimana manusia tidak luput dari kesalahan. Bagaimana dengan saudara Abraham? Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Pendapat saya, kalau saya di posisi Filemon, mungkin saya akan menerima Onesimus, karena di sini yang kita tahu bahwa dia sudah bertobat. Nah, dimana kita tahu bahwa Tuhan itu orang yang bertobat, dia sudah menerimanya dalam hal pengampunan. Baik, ya pertanyaan jawaban dari teman-teman mungkin semuanya hampir sama. Kita memang harus mengampuni, karena di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kita mengampuni karena Tuhan lebih dahulu sudah mengampuni kita. Tetapi sedikit yang saya tambahkan bahwa memang kita sebagai manusia ada yang mungkin bisa mengampuni, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga manusia yang belum bisa untuk mengampuni. Kenapa? Karena mungkin kita manusia itu suka, istilahnya baper lah. Kita baper dengan keadaan. Kita terlalu sakit hati untuk mengampuni. Makanya mungkin ada dari antara kita, dan mungkin saya sendiri mungkin sulit untuk mengampuni. Tetapi sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, dan terkhusus kita sebagai mahasiswa Kristen, kita harus kembali kepada Alkitab bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni sesama kita. Apalagi seperti yang dikatakan Abraham, apalagi kita tahu bahwa dia sudah bertobat, jadi kita tidak punya alasan lagi untuk kemudian tidak menerimanya kembali dalam kehidupan kita, untuk kembali menerima Kristus. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada dari sebagian kita yang mungkin tidak bisa menerima, dikarenakan ada yang istilahnya tadi saya bilang baper. Dan pertanyaan selanjutnya untuk kita semua, mengapa terkadang kita sulit untuk mengulurkan belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain? Atau seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi alasan kita, mengapa kita sangat sulit untuk mengampuni sesama orang lain? Mungkin bisa dimulai dari saudari Febrianti dan seterusnya. Baik, mengapa terkadang kita sulit untuk mengulurkan belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain? Menurut saya pribadi, mungkin saja kita masih mempunyai dendam atau sakit hati kepada orang lain, sehingga sangat sulit untuk mengampuni orang lain. Begitu menurut saya. Ya, bagaimana dengan saudari Melty? Apa alasannya kita untuk kemudian sulit untuk mengampuni sesama kita? Alasan mengapa kita sulit untuk mengampuni, mungkin pernah kita memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, namun orang tersebut menyanyiakan maaf kita. Maksudnya di sini
orang itu mengulang kembali kesalahan tersebut dan kita memaafkan, dia mengulang kembali. Begitu terus sampai mungkin kita sudah bosan untuk memaafkan. Kita lanjut ke saudari Hesni Tandi Paluan. Bagaimana pendapat atau tanggapan saudari mengenai hal ini, mengenai alasan kita kenapa sulit sekali memberikan pengampunan kepada orang lain? Alasan saya mengapa sulit mengampuni karena pernah mengalami luka batin yang tak terlupakan. Untuk hal ini butuh waktu yang lama agar mendapatkan pemulihan sehingga terampuni. Baik, selanjutnya ke saudara Abraham. Bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Ya, kalau saya, mengapa kita sulit mengampuni? Karena biasanya itu pertama itu bawaan. Yang kedua, karena biasanya itu luka batin yang amat dalam sehingga hal itu tidak mengundang untuk mengampuni. Baik, mungkin jawaban dari teman-teman, nah, ada yang beragam ya, ada yang luka batin yang terlalu dalam, ada yang karena memang bawaan, ada yang ya beragam lah, intinya beragam lah. Yang saya mau katakan bahwa jawaban, saya sempat dengar tadi jawaban dari teman-teman bahwa kita mendapat luka batin yang sangat serius, dan itu juga secara pribadi bagi saya itu juga menjadi alasan saya mengapa saya sangat sulit untuk mengampuni. Tetapi teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan mengalami luka batin sama seperti apa yang kita bilang? Setiap hari kita berdosa, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat, setiap detik kita berdosa. Tetapi pernahkah kita berpikir kita bisa saja luka batin, dan itu saya katakan masih batas normal untuk manusia. Tetapi dosa kita kepada Tuhan, apakah itu batas normal? Dan pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan akan mengalami luka batin sama seperti apa yang kita alami? Tuhan tidak pernah mengeluh tidak pernah mengeluh tentang luka batin yang ia alami, betapa seringnya kita berdosa di setiap harinya. Tetapi bukan hanya dia mengampuni, dia mengampuni dan juga mengorbankan dirinya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tetapi juga dari saya, memang kita sebagai manusia, karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, memang sangat sulit, dan ini yang menjadi tantangan terbesar bagi umat Kristen, yaitu sulit untuk mengampuni. Saya mau sharing sedikit kepada teman-teman tentang masalah yang pernah saya alami, dan mungkin sampai saat ini kalau saya boleh jujur, saya belum bisa untuk mengampuni orang tersebut. Jadi pada saat masuk di kampus IAKN ini, saya punya masalah yang serius dengan teman saya. Kita tidak usah sebutkan oknum. Nah, ini sebenarnya kalau kita pikir, ini adalah masalah yang ya saya bilang tadi batas normal untuk manusia. Tetapi mungkin kita yang selalu dikuasai, setiap harinya dikuasai oleh dosa, kemudian membesar-besarkan masalah tersebut, sehingga itu yang membuat kita kembali untuk sulit mengampuni. Nah, pengalaman saya begini. Saya punya teman di kos. Teman saya ini bisa dibilang ya, setiap hari kami sama-sama bergaul bersama, hidup bersama, karena kami tetangga kos. Kita saling berbagi apa-apa yang ada di kos masing-masing, kita berbagi. Tetapi di kemudian hari dia kemudian pergi atau bercerita tentang saya. Ya, istilahnya ngegibah ya. Dia bercerita kepada temannya yang lain tentang saya, dan bisa saya katakan itu fitnah. Nah, dari situ saya berpikir bahwa apakah selama ini saya kurang perhatian kepada dia, atau adakah sesuatu yang dia kemudian tidak suka dari saya sehingga dia berbuat begitu. Nah, tidak lama kemudian dia kembali datang minta maaf, bertobatlah, bilang
saya salah dalam hal ini karena saya menceritakan hal-hal yang tidak baik. Nah, 1 bulan kemudian dia lanjut lagi. Di situ saya berpikir lagi, dia sudah minta maaf, dia sudah dalam hal ini dia sudah mengakui kesalahannya, tetapi kenapa dia mengulang lagi? Nah, seperti yang dikatakan tadi saudari Melty, salah satu alasan kita sulit sekali mengampuni karena kita sudah kasih kesempatan kepada orang, tetapi orang tersebut menyalahgunakannya. Nah, dari situ saya berpikir, kalau begini caranya, mungkin saya yang akan menanggung dosa kepada Tuhan karena saya betul-betul tidak bisa mengampuni. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini baru yang kedua kalinya. Beda dengan kita yang selalu bersalah berapa kali, 1000 kali, lebih dari 1000 kali kita bersalah kepada Tuhan. Tetapi saya pribadi, saya sangat tidak bisa untuk mengampuni teman saya tersebut. Nah, ini yang menjadi yang saya seringkan kepada teman-teman. Dari situ kita belajar bahwa kita saja yang masalah yang sangat kecil kita besar-besarkan sehingga menjadi pemicu kita untuk tidak mengampuni. Dan bagaimana dengan Tuhan yang menghadapi kesalahan kita yang sangat besar, sangat fatal, tetapi dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia rela untuk mengorbankan dirinya. Mungkin itu yang saya sharingkan kepada teman-teman. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana refleksi dari kitab Filemon ini yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan mungkin kita bisa mulai kembali dari saudari Febrianti. Refleksi kitab Filemon yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana kita mengampuni seseorang tanpa mengingat kembali kesalahannya di masa lalu. Baik, kita kembali ke saudari Melty. Bagaimana saudari merefleksikan kitab Filemon ini di dalam kehidupan saudari sehari-hari? Refleksi kitab Filemon yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ialah apabila ada teman atau saudara kita yang jatuh di dalam kesalahan, mungkin kita dapat menegurnya dengan baik, memberitahukan agar dia bisa menuju ke jalan yang lebih benar lagi, menuju ke jalan Tuhan. Bagaimana dengan saudara Yesni? Bagaimana tanggapannya tentang refleksi kitab Filemon ini? Refleksi kitab Filemon yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengampuni. Baik, kita lanjut ke saudara Abraham. Bagaimana tanggapan tentang refleksi kitab Filemon ini? Ya, yang saya dapat refleksikan dalam kehidupan saya sehari-hari setelah membaca kitab Filemon ini, bahwa saya bagi dalam beberapa tokoh yang dapat kita teladani dari kitab Filemon ini. Yang pertama itu dari tokoh Paulus. Tokoh Paulus ini yang saya dapat teladani bahwa kita memberikan petunjuk kepada orang supaya dapat bertobat atau menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, Filemon. Tokoh Filemon ini yang saya dapat refleksikan atau saya teladani bahwa mengampuni meskipun sudah berbuat dosa atau berbuat kesalahan terhadap Filemon ini. Yang ketiga, Onesimus. Yang saya dapat teladani dari Onesimus bahwa dia mau bertobat dan kembali ke tuannya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kembali lagi jawaban dari narasumber kita berbeda-beda ya. Tetapi yang saya bisa simpulkan dari jawaban para narasumber kita adalah ajaran utama yang terdapat di dalam kitab Filemon ini. Yang pertama adalah mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita, saudara kita yang bertobat. Yang kedua, bagaimana kita mengajarkan atau membantu saudara kita yang sedang jatuh di dalam dosa untuk kembali menemukan jalannya yang benar. Baik, sebelum kita mengakhiri
video kita pada kali ini. Saya sebagai host berterima kasih kepada para narasumber kita yang telah meluangkan waktunya, telah memberikan pemahaman dan pendapat sekaitan dengan pengantar kitab Filemon ini. Dan mungkin itu saja pembahasan pengantar kitab Filemon dari kami kelompok 5, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan